Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taruh dulu. Baik, sudah masuk semua ya. Kita berdoa dulu. Jika berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Tidak ada yang sakit ya? Ya, kalaupun ada yang sakit semoga lekas sembuh. Oh ya, kemudian yang tidak berangkat hari ini? Naswa? Kenapa? Orang tuanya sakit. Orang tuanya sakit ya? Oke. Baik, karena orang tuanya sakit, kita doakan semoga orang tuanya lekas sembuh. Amin. Ya. Oke. Baik anak-anak, hari ini ya kita akan melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya ya di hari kemarin. Bahas apa kemarin? Masih ingat? Asas Bernoulli. Masih ingat konsepnya bagaimana? Ya. Ketika kecepatan aliran fluidanya besar, maka tekanannya kecil. Ketika kecepatan aliran fluidanya besar, maka tekanannya kecil. Oke, terima kasih Muna. Ada lagi pendapat yang lain? Apa Sharlin? Jumlah tekanan energi kinetik persatuan volume sama energi potensial persatuan volume memiliki nilai yang sama pada suatu fluid. Iya, jadi nilai misalkan dalam sebuah pipa, nilai itu di semua titik besarnya sama gitu ya. Itu kemarin yang sudah kita bahas. Nah, hari ini anak-anak kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Untuk itu silakan dibuka e-learningnya. Nah, kita akan masuk di penerapan hukum Bernoulli. Di sini anak-anak untuk mengawali kita belajar di penerapan hukum Bernoulli. Ya, sebenarnya kemarin sudah kita singgung ya contoh-contoh penerapan hukum Bernoulli. Yuk, siapa yang mau menyampaikan contoh penerapan hukum Bernoulli? Alat semprot. Yang lain? Tangki berlubang. Apa ada? Karburator. Ada lagi? Ya. Venturi meter. Oke, terima kasih yang sudah menjawab dan juga teman-teman yang lain ya. Oke, anak-anak, sebelum itu kita lihat dulu video berikut ini. Ada yang pernah punya alat ini? Sejujurnya belum. Yang pernah punya ada? Belum. Tapi pernah lihat ya? Pernah lihat di mana kalian lihat? Toko. Di toko ya. Kira-kira cara kerja ini bagaimana? Kita lihat ya. Tahukah Anda bagaimana benda tersebut bekerja? Bagaimana cairannya di dalam tangki bisa naik? Penyemprot serangga ini memiliki dua bagian utama, yaitu tangki tempat cairan dan tabung pompa. Tabung pompa memiliki lubang kecil tempat anginnya berhembus. Tangki cairan ditempatkan di ujung tabung dan ada semacam sedotan kecil yang ujung atas lubang sedotannya berdekatan dengan lubang tabung pompa seperti ini. Kembali lagi ke pertanyaan, bagaimana cairannya bisa naik? Perhatikan ini. Saya lepaskan tangkinya, ditarik pompanya di tempat terpisah dan dorong. Cairannya masih keluar. Lalu bagaimana benda ini bekerja? Jawabannya adalah prinsip Bernoulli. Perhatikan video ini. Kertas ini akan ditiup dengan cara seperti itu. Lalu, Oke, ini kemarin sudah kita praktikan ya. Ya, masih ingat kalau ditiup di atas kertas bagaimana kertasnya? Naik ya, akan naik gitu. Karena apa tadi? Kecepatan alirannya tinggi, tekanannya kecil atau rendah begitu ya. Nah, ini anak-anak yang nanti akan kita pelajari secara mendetail untuk penerapannya. Jadi kita nanti mau apa? Nah, silakan kalian buka di e-learningnya. Nah, kita akan belajar apa hari ini? Pembelajaran kita yaitu nanti akan dengan model project based learning. Jadi kita akan melakukan proyek ya. Harapannya nanti kayak yang pertama. Kemudian akan menerapkan asas Bernoulli dalam teknologi dan kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian akan merancang alat sederhana. Kemudian mempresentasikan hasil rancangannya. Setelah itu kalian akan buat alat sederhana itu
dan mengujinya. Ya, siap mengikuti pembelajaran proyek hari ini? Siap. Mana semangatnya? Oke, baik. Kalau sudah siap, mari kita mulai dari yang pertama. Nah, di sini ada, mari kita jawab pertanyaan dari suatu masalah. Baik, perhatikan di sini anak-anak. Pak Tony ingin membuat alat semprot, ya, untuk mengecat sepeda anaknya. Karena alat semprot cat yang dijual di toko harganya mahal. Dia mempunyai beberapa barang bekas di rumahnya. Jadi, wah, dia terinspirasi dari alat itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana membuat alat semprot yang sederhana dengan menggunakan barang bekas yang ada. Tugas kalian adalah silahkan kalian desain dan buat alat ini ya sesuai dengan kreativitas kalian. Oke, baik. Berikutnya anak-anak ya. Jadi kita sudah ada pertanyaan tadi. Mari kita jawab pertanyaan yang tadi dengan kegiatan real kita. Ya, yang pertama kalian harus berkelompok dulu. Kalau pakai model gini, mending selang yang di kecil-kecilnya di luar semua. Sudah baik. Nah, selanjutnya setelah kalian tadi merancang, kemudian bikin langkah kerjanya, nah kalian wajib mempresentasikan ya, biar nanti kalau misalkan ada kekurangan, teman kalian bisa beri masukan, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan LKPD Asas Bernoulli. Lalu ini rancangan desain alatnya yang 2 dimensi, yang ini, yang sebelah mana sih? Kanan. Dan yang 3 dimensi itu yang warnanya ungu pink. Bagaimana tanggapan kalian? Mau lihat apanya, guys? Ya. Ini. Jadi itu yang buat nyemprotnya gitu loh, guys. Ini loh. Yang bagian miring itu tuh yang bakal keluar airnya buat serot gitu. Buat serot. Baik anak-anak, alhamdulillah sudah kalian rancang, kalian desain. Nah, nanti yang tahap selanjutnya menyusun jadwal timeline projectnya. Silahkan dikerjakan. Oke, sudah ya. Siapa yang mau menampilkan? Kelompok berapa? Hasil dari timeline yang ingin dilaksanakan. Perwakilan satu kelompok. Kelompok 5, maju ke depan coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan timeline rancangan kegiatan kami. Dari yang pertama yaitu perancangan proyek. Di perancangan proyek, rencana kegiatan kita yang pertama mengkaji konsep, tujuan, dan cara kerja dari asas Bernoulli. Yang kedua, tugas proyek. Yang pertama membuat sketsa 2 dimensi dan 3 dimensi alat penerapan asas Bernoulli. Yang ketiga, pelaporan proyek. Yang pertama, melaporkan hasil pembuatan sketsa 2 dimensi dan 3 dimensi, lalu mempresentasikannya. Baik, itu saja dari kami. Oke, ada masukan? Ada masukan, saran, kritik? Ya, kalau dari Pak Taufik ya, coba yang pertama kan ngerancang sudah ya. Tadi sudah dilaksanakan. Kemudian untuk tugas proyek, di situ kan nanti membuat bukan sketsa, membuat alat penerapan asas Bernoulli gitu ya. Oke, baik. Karena alat dan bahan sudah kalian siapkan ya, kita akan membuat proyek atau alat yang sudah kalian rancang. Ini udah? Oke, kuat. Mau coba pinjam. Baik anak-anak, sekarang setelah kalian membuat project ya dari kemarin merancang, kemudian kalian sudah jadi alatnya. Nah, kita lanjutkan lagi untuk kalian menguji alatnya. Hitungin. Countdown. Bisa ya. Bisa, Pak. Ya, berhasil. Baik, selanjutnya adalah silahkan dibuka LKPD-nya. Nah, selanjutnya anak-anak, nah kalian akan mempresentasikan dari laporan yang
sudah kita buat dari awal kemarin ya. Nah kemarin sudah diisi ya. Ini dari rancangan desain sudah diisi, kemudian langkah kerjanya juga sudah, kemudian data hasil uji coba, lah berarti tadi ya. Kemudian ada perbaikan desain atau tidak. Nanti kemudian, nah di sini kamu evaluasi. Kira-kira kendalanya apa saat kalian membuat proyek ini, gitu ya. Kemudian bisa memberi saran. Kalau nanti ada orang lain yang membuat proyek ini, saran kalian apa, gitu. Kan pertama kok menurutnya tidak maksimal. Jadi kan mengganti. Udah siap belum? Nah, berarti Pak Inoli udah siap nih. Silahkan Pak Inoli untuk maju pertama kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan LKPD Asas Bernoulli. Perbaikan ada pada gagang yang kurang nyaman dipegang. Yang kedua, lem yang untuk menyangga antara peralon dengan botol kurang rekat. Yang ketiga, ada pada sedotan yang kurang sempurna dipasangnya, posisinya. Mungkin tadi dari yang dipresentasikan ada, oh ini kurang ini ya gitu. Bisa yang itu kayak jepitan itu loh. Oh. Itu untuk menyangga. Udah. Oh, itu juga ada pakai selang nggak sih yang buat botolnya? Itu sedotan versi beda. Kayaknya kurang panjang. Apanya? Kayaknya itu susah botolnya kurang besar jadi yang atas kurang. Enggak, itu udah lepas duluan terus pas udah di foto jadinya kayak kurang rekat. Betul. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan LKPD Asas Bernoulli. Evaluasinya kendala apa saja? Yang pertama kami kesulitan merekatkan sedotan itu biar tegak lurus. Terus yang selanjutnya yaitu sarannya apa? Sarannya harus sabar. Harus sabar. Jangan ya. menyerah. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Oke, dan selanjutnya mungkin sedikit evaluasi ya sebelum nanti Pak Taufik lanjutkan ke post-test gitu ya. Nah, jadi anak-anak dari yang sudah kalian kerjakan ini, kalian telah menerapkan konsep asas Bernoulli ya, yang berupa alat semprot. Yang mana kemarin alat semprot ini kita rancang untuk membantu siapa? Pak Tony ya dalam ngecat sepeda anaknya. Alhamdulillah proyek kita sudah selesai untuk kali ini. Kita sudah selesai membuat alat semprot ya. Dan ya post test dong gitu ya. Silakan dibuka e-learningnya ya. Ada di bagian bawah ya setelah kalian evaluasi, kemudian di bagian post test. Sudah selesai semua ya? Ya, kita lihat hasilnya. Ya, dari yang sudah masuk ya. Ada berapa ini yang harus mengulang? Ada 1, 2, 3 ya. 3 orang yang harus mengulang, nanti ada remedi ya. Oke anak-anak, alhamdulillah sudah selesai pembelajaran kita dari awal kemarin ya. Dari kita sudah merancang, kemudian kalian mempresentasikan, membuat alatnya dan menguji coba, kemudian kalian mempresentasikan laporan dan evaluasinya apa ya. Kira-kira kesimpulannya apa pembelajaran kita ini? Yuk, siapa yang mau menyampaikan? Siapa? Kamila? Kesimpulan pembelajaran kita dalam proyek ya 2 hari ini. Mungkin pertama kita kan belajar bahwa asas Bernoulli itu ya terus penerapannya kan di kehidupan sehari-hari. Bahkan dengan ya teori yang kita buat, kita bisa buat kreativitas yang seru. Contohnya buat spray ini. Oke. Ya itu sih kalau menurut begitu? saya. Oke, baik. Terima kasih Kamila ya. Ada tangan buat Kamila ya. Pertemuan di 2 hari ini kita sudah belajar tentang asas Bernoulli dan juga penerapannya. Kemudian setelah 2 hari ini bagaimana pembelajarannya? Belajar sabar. Terus apa lagi? Teliti, apa lagi? Semangat. Kerjasama. Kreatif, betul ya. Apa lagi? Ya, itu semuanya anak-anak ya, alhamdulillah semuanya terangkum ya dalam proyek ini. Dan insya Allah pertemuan berikutnya kita akan masuk ke materi baru, yaitu suhu dan kalor. Baik, terima kasih anak-anak atas perhatiannya, atas semangatnya ya. Terus semangat, terus berkreativitas ya, jangan berhenti.
Pokoknya kalian bantulah orang lain ya. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Baik, terima kasih untuk hari ini. Silakan dipimpin berdoa. Semuanya aktivitas dihentikan dulu. Jika berdoa dimulai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih ya.